Andai kata membela Islam itu adalah terorisme, andai kata kita memerangi kemunkaran itu kita disebut teroris, ya kami adalah teroris. Tidak ada bukti kuat bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki hubungan dengan jaringan terorisme internasional. Tapi sepak terjang mereka memang mudah mengundang kecurigaan. Ya, demo memang butuh duit ya, Wak. Nah, kalau Anda mau tahu dari mana uang demo, saya sarankan lembaga komunikasi Islamiyah atau siapapun yang pengen tahu, baik secara pribadi, tanya langsung kepada anggota laskar yang ada di daerah-daerah. Kalau tanya ke saya, mungkin saya masih bisa ngebohong, nutup-nutupin. Tapi tanya aja laskar di mana ketemu, tanya. Ente demo dibayar gak? Nah, ente ini pakai seragam dari mana? Dikasih gratis apa enggak? Silakan tanya langsung ke laskar ya, Wak. Karena selama ini kalau ada yang nuduh FPI terima duit besar atau saya terima duit besar dalam acara demo, yang nomor satu marah bukan saya, yang nomor satu marah laskar. Kenapa? Karena mereka berasa baju beli, atribut beli, bendera beli, sorbannya beli, pikinya beli, bahkan ada yang baju yang utang belum bayar lagi ya, kawan. Saya kalau lagi mau demo kadang-kadang kita kasih tahu dagang, nih FPI mau demo. Ya sudah Beb, besok saya yang kirim rotinya. Yang satu, ya sudah Beb, besok saya yang kirim nasi padangnya. Ya sudah Beb, nanti saya yang kirim snacknya. Kalau lagi ada enak, anak-anak kita dapat makan ya, kawan. Tapi kalau lagi nggak ada, anak-anak kita dari pagi sampai sore nggak makan ya, kawan. Tapi ada bagusnya, mereka nggak makan jadi mungkin galak ya, kawan. Pada awal FPI ini didirikan, kami tidak pernah mimpi kalau FPI akan menyebar di berbagai daerah. Satu. Dan kami tidak pernah mimpi kalau anggota laskar semakin hari semakin banyak. Yang jelas ke depan akan semakin membutuhkan dana. Jadi awal berdirinya kami spontan, kita cetuskan tanpa dana sama sekali. Kemudian ustadz-ustadz bergabung, niat kita satu, masing-masing ustadz bawa murid. Saya bawa murid, Ustadz Sobri bawa murid, Ustadz Tubagus bawa murid, murid-murid kita gabungkan, kita hantam itu kemunkaran. Jadi kita nggak pernah berpikir untuk buka pendaftaran buat orang yang lainnya. Nah, sampai-sampai kapan kita mulai buka pendaftaran untuk yang lain? Pada saat peristiwa Ketapang. Jadi di peristiwa Ketapang kami berasa betul, di mana kami masing-masing bawa murid, jumlahnya tidak sampai 300 orang. Jumlah murid-murid yang ada, yang memang sudah setia untuk tempur. Nah, sementara preman yang ada 600 orang. Dan saat itu terjadi pertempuran tebas-tebasan, polisi tidak mampu untuk melerai. Bahkan saat itu Dandim Jakarta Pusat ikut terluka kena tebasan samurai yang dilakukan oleh para preman. Nah, begitu itu pertempuran terjadi, dengan izin Allah, Allah menangkan kami, 15 preman mati bersimbah darah. Tapi setelah itu jadi cambuk buat kita. Oh, ternyata berat berjuang ke depan kalau kekuatan pas-pasan. Ternyata berat, baru mulai kita buka pendaftaran. Nah, setelah itu baru kita menyadari ternyata organisasi butuh dana. Lalu apa FPI menutup diri untuk sumber dana luar negeri, atau kalau dapat dari pemerintah dan lain sebagainya. Nah, dalam anggaran dasar dan rumah tangga FPI disebut FPI boleh menerima dana dari siapapun dengan 2 syarat. Pertama, diyakini kehalalannya. Yang kedua, sumbangan itu tidak mengikat ya, kawan. Titik. Kalau 2 ini sudah memenuhi syarat, saya nggak tanya dari siapa, dari Usama bin Laden pun kita ambil ya, kawan. Nah, artinya kalau memang itu ada, kan dituduhnya kan begitu selama ini. FPI dapat dari Usama bin Laden. Nah, sekarang saya katakan, andai kata Usama bin Laden mau nyumbang, andai kata kemudian sumbangan itu memenuhi persyaratan yang 2 tadi, yakin kami itu sumbangan halal dan tidak mengikat, dia tidak dikte kita terima. Ada urusan apa dengan Amerika yang mau melarang? Ada urusan apa dengan pemerintah yang mau curiga? Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi cukup 2 syarat FPI itu saja. Andai kata membela Islam itu adalah terorisme, andai kata kita memerangi kemunkaran itu kita disebut teroris, ya kami adalah teroris. Tidak ada bukti kuat bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki hubungan dengan jaringan terorisme internasional. Tapi sepak terjang mereka memang mudah mengundang kecurigaan. Ya, demo memang butuh duit ya, Wak. Nah, kalau Anda mau tahu dari mana uang demo, saya sarankan lembaga komunikasi Islamiyah atau siapapun yang pengen tahu, baik secara pribadi,
tanya langsung kepada anggota laskar yang ada di daerah-daerah. Kalau tanya ke saya, mungkin saya masih bisa ngebohong, nutup-nutupin. Tapi tanya aja laskar. Laskar di mana ketemu, tanya. Ente demo dibayar gak? Nah, ente ini pakai seragam dari mana? Dikasih gratis apa enggak? Silakan tanya langsung ke laskar ya, ikhwah. Karena selama ini kalau ada yang nuduh FPI terima duit besar atau saya terima duit besar dalam acara demo, yang nomor satu marah bukan saya, yang nomor satu marah laskar. Kenapa? Karena mereka berasa baju beli, atribut beli, bendera beli, sorbannya beli, pikinya beli, bahkan ada yang baju yang utang belum bayar lagi ya kawan. Saya kalau lagi mau demo kadang-kadang kita kasih tahu agak nih FPI mau demo. Ya sudah beb, besok saya yang kirim rotinya. Yang satu, ya sudah beb, besok saya yang kirim nasi padangnya. Ya sudah beb, nanti saya yang kirim snacknya. Kalau lagi ada enak, anak-anak kita dapat makan ya kawan. Tapi kalau lagi nggak ada, anak-anak kita dari pagi sampai sore nggak makan ya kawan. Tapi ada bagusnya, mereka nggak makan jadi makin galak ya kawan. Di mana Nabi mengingatkan kita, walaupun orang soleh banyak, walaupun orang baik banyak, walaupun orang taat banyak, tapi kalau ternyata kemunkaran merajalela, di mana-mana ada kemunkaran, tetap bala akan datang, tetap musibah akan datang, dan kalau sudah datang, tetap orang baik akan ikut kena. Inilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wattaqu, takutlah kamu sekalian, jaga kamu punya diri, fitnatan, dari fitnah, dari bala, dari musibah, dari malapetaka, yang kalau dia sudah datang, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dia tidak hanya menimpa orang yang zalim saja di antara kamu, tidak, Allah yang berfirman, tapi orang baik juga akan kena ya kawan. Dan Allah ingatkan, wa'lamu, ketahuilah, anallaha syadidul iqab, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dahsyat, maha pedih siksanya ya kawan. Na'udzubillah min dalik. Semoga Allah selamatkan kita dari adab dan siksanya ya kawan. Nah, kenapa Allah ingatkan tentang siksanya yang dahsyat? Ini sebagai cambuk buat kita. Artinya kalau selama ini kita membiarkan maksiat karena kita takut menghadapi resiko daripada nahi munkar, karena resikonya memang kita diintimidasi, diteror, diancam, diculik, dianiaya, dibunuh, dan seterusnya. Allah kasih tahu, itu semua nggak seberapa kalau dibandingkan siksa Allah. Kecil itu. Nah, sekarang kita pilih, apa kita lebih suka untuk menerima siksa Allah, atau kita berkelahi saja sama para penjahat? Nah, saya cuma ingin mengingatkan, kalau kita berkelahi dengan penjahat, kita masih punya harapan menang. Belum tentu kita yang mati, bisa jadi dia yang mati. Tapi kalau kita berhadapan dengan siksa Allah, kita nggak bakal selamat ya kawan. Nah, jadi artinya kenapa kita takut untuk menghadapi tantangan dari para penjahat, para bajingan, mereka yang suka berbuat kemungkaran? Kenapa kita takut? Mereka bisa pukul kita, kita bisa pukul mereka. Mereka bisa teror kita, kita bisa teror mereka. Mereka bisa aniaya kita, kita juga bisa hantam mereka kok. Mereka bisa bunuh kita, kita juga bisa bunuh mereka. Nah, jadi artinya daripada kita harus berhadapan dengan siksa Allah, hukum Allah, yang kita tidak akan punya tempat untuk melarikan diri, lebih baik kita hadapi penderitaan, menghadapi para penjahat, yang mana itu tidak akan seberapa ya kawan. Nah, makanya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wala tahinu fi ibtigha'il qawm, in takunu ta'lamun, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jadi Allah berfirman, di mana Allah nyatakan, wala tahinu, jangan sekali-kali kamu merasa hina, merasa rendah, merasa minder, merasa tidak punya kekuatan, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, fibtigha'il qawm, di dalam menghadapi musuh-musuhmu. Jadi kalau kita pusing mikirin strategi, Allah kasih tahu, mereka juga pusing mikirin strategi. Jadi kalau kadang-kadang kita suka punya perasaan takut, Allah kasih tahu, mereka lebih takut dari kita. Nah, maka itu kita tidak pungkiri kenyataan bahwa ada manusia yang tidak punya keberanian ya kawan. Jadi jangan anggap semua manusia punya keberanian. Enggak, salah kita kalau kita anggap semua manusia punya keberanian. Ada manusia yang memang tidak punya keberanian. Andai pun punya, mungkin pada saat-saat tertentu aja ya kawan. Nah, untuk orang-orang semacam ini, teruskan dakwahnya, teruskan amar ma'rufnya, tapi jangan dia halangi saudara dia yang sedang bernahi munkar.
teruskan amar ma'rufnya. Tapi jangan saudaranya lagi nahi munkar difitnah sama dia, dijeleki sama dia. Jangan. Nah, kita harus berbagi tugas ya kawan. Perkis kayak petani tadi. Petani yang cuma bisa nanam padi terusin. Dia nggak bisa bunuh tikus. Suruh anak muda yang bisa bunuh tikus ya kawan. Nah, insya Allah kalau itu semua berjalan, hasil panennya akan baik ya kawan. Jangan sampai ada orang mengatakan, wah percumalah kita perang-perang lawan maksiat itu di bawah. Nanti kita tutup di sini, muncul di sana. Bakar di sana, muncul di sini. Enggak. Yang namanya jihad nggak ada yang percuma ya kawan. Walaupun kita tutup 1, tumbuh 1000, enggak ada yang percuma ya kawan. 1 kita tutup, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebajikan yang kita buat, nggak ada yang sia-sia. Nanti akan terlihat di akhirat sebagai tabungan akhirat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau kita tutup 1 tempat maksiat, muncul 1000 tempat maksiat, terus kita katakan perjuangan kita sia-sia. Enggak. Mujahid nggak ada yang sia-sia. Sekalipun dia mati dan ternyata tidak berhasil merubah keadaan, nggak sia-sia. Wah, kalau jihad dikatakan sia-sia, nggak ada yang mau jihad ya kawan. Nah, jadi nggak ada kata sia-sia bagi jihad ya kawan. Seorang mujahid, dia di penjara, nggak sia-sia. Dia dibunuh, nggak sia-sia. Walaupun perjuangannya di mata kita kelihatannya gagal, sebetulnya dia tidak gagal. Dia mendapatkan syahadah, itu sendiri sudah satu keberhasilan ya kawan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi